Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah, sampai saat ini kita masih dilimpahi nikmat iman Islam, nikmat syariat Islam dan rohani, dan nikmat yang paling besar adalah alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan yang penuh ampunan, maghfirah, sehingga insyaallah pada kaji saat ini pahalanya berlipat ganda. Yang penting bapak-bapak dan ibu ikhlas. Salawat dan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah tetap melimpahkan kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan termasuk kita sebagai pengikut yang mudah-mudahan istiqomah menjalankan segala ajaran. Pada malam hari ini, insyaallah materi akan disampaikan oleh pimpinan kita, Bapak Ustaz Abu Bastian, yang akan membahas tentang fikih. Untuk itu persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Wa sallallahu sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Hidayah, dan juga dilanjutkan dengan kajian subuh. Masya Allah, Alhamdulillah, hari ini penuh. Saya masuk sholat di mana tadi ya? Penuh, Masya Allah. Saya pikir bisa lewat sini, tertutup, gak bisa. Ini Masya Allah, sampai ngajinya juga tambah banyak. Padahal kan dikasih sarapan nanti. Biasanya kan ada tehnya, ada ininya ya. Giliran gak dikasih sarapan rame. Masya Allah, lari nyampe kan? Karena memang ada yang lebih daripada sekedar sarapan. Yani apa? Kemuliaan dan keberkahan Ramadan. Kalau bukan Ramadan kayaknya gak seramai itu. Masjid kita kelihatan sempit tuh tadi Pak. Kelihatan sempit, atau mungkin maklum hari pertama ya. Tapi mudah-mudahan di sini istiqamah dari malam pertama sampai malam 30 penuh yang sholat insyaallah. Ini satu di antara kelebihan dan keutamaan bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayuhan nas qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Satu sisi di antara keberkahannya, orang-orang itu seolah sayang meninggalkan salat berjamaah di masjid. Maka mudah-mudahan satu bulan ini kita mencoba untuk istiqomah. Mudah-mudahan bulan lainnya pun sampai semua yang kebagian yang dia semua ya. Yang kebagian dengan kebagian yang silakan dinikmati. Tidak kebagian untuk menyindir, Masya Allah. Ya. Jadi di antara bentuk keberkahannya
ternyata Ramadan itu bisa menjadi magnet untuk mendatangkan kebaikan. Maka tidak salah kalau Ramadan disebut madrasah mutamayyizah, sekolah yang sangat istimewa. Ya. Termasuk jangan pernah kita nanti akhirnya ngomongin di tumben disimpulin ke masjid, biasanya nggak pernah. Jangan digituin. Ya kelihatan bapak-bapak ini bapak tumben tinggal di mana ya? Aku baru lihat sekarang. Ya. Tapi ini bentuk daripada berkahnya Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pelan-pelan awalnya ikut sholatnya saja, nanti ikut lanjut dengan ngajinya. Termasuk di luar bulan Ramadan nanti. Karena siapa lagi yang akan memakmurkan masjid kita kalau bukan kita sendiri? Siapa yang akan mengisi meramaikan masjid kita kalau bukan kita sendiri? Ya, pelan-pelan anak-anaknya, cucu-cucunya juga diajak untuk sholat, untuk ikut ngaji. Karena semua kebaikan yang kita ajak pada orang lain dan diikuti oleh orang tersebut, pahalanya pun akan mengalir kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ini hari pertama bulan Ramadan. Ya, meskipun sempat alot sepertinya tadi malam, saya sudah standby di Masjid Baitur Rahman di Ciamas Hill, masih nunggu sampai jam 8 ya. Setelah sholat isya kok belum ada kabar, meskipun dari ormas NU sudah mengeluarkan, dari beberapa sudah mengeluarkan, tapi akhirnya pemerintah menetapkan hari ini. Meskipun dua negara di antara negara-negara Mabims itu Menteri Agama, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, 4 negara ini. Yang 2 negara misah, masih besok puasanya. Sebagian besar Malaysia dan Singapura itu masih besok puasanya. Ya, maka wajar kalau tadi malam ada alot-alotan sepertinya. Ya, di sini juga mungkin sama menunggu hasil daripada pemerintah. Meskipun kita juga menggunakan, bisa jadi masukan-masukan banyak menggunakan metode-metode di luar ru'yah, tapi memang pada dasarnya kita tidak bisa mengabaikan itu karena perintah dari Rasulullah SAW. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan berpedoman ru'yah. Ya, meskipun nanti penerjemahannya bisa saja ru'yat itu bukan tentang imkanul hilal, tapi wujudul hilal yang digunakan oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Ala kulli hal, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurina fi syahri mubarak Ramadan. Kita berharap bulan ini menjadi bulan Ramadan terbaik bagi kita, dan waktu kita memperbaiki diri, kualitas diri dan ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan sampai datang di waktu syuruk nanti. Ini pun sambil menyemangati kita, Pak. Di hari pertama ini insyaallah kita sudah bisa mendapatkan bagian dari pahala yang banyak. Tadi Bapak Ibu sudah sholat qabliyah subuh. Saya terlambat karena lebih mengejar qabliyah subuh di rumah, langsung berangkat. Karena beberapa kali pas apes-apesnya tiba-tiba ada di belakang truk yang sangat pelan, ya nggak bisa ini, maka saya lebih banyak menggunakan qabliyah itu di rumah, baru kemudian berangkat. Ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuhnya sudah kita lakukan. Jangan pernah tinggalkan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang mengiringi sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ditambah kita kemudian sholat subuh berjamaah. Man shallal ghadat fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian duduk seperti ini, ya, wa yadhkurullaha azza wa jalla, sambil berzikir kepada Allah. Kita belajar juga bagian daripada zikrullah, ya, hatta tatlu asyams, sampai terbunyi nih. Kalau bunyi ya, bunyi itu menentukan waktu apa? Tatlu asyams, terbitnya matahari. Fasalla fihi, kemudian kita sholat pada waktu itu, kana lahu ka'ajri hajjatin tammah. Syaratnya 1, sholat subuh berjamaah. Kemudian tidak keluar masjid habis sholat subuh, cari duduk, ya, dan berzikir kepada Allah Rabbul Alamin.
kemudian sampai datangnya waktu syuruk. Syuruk itu 90 menit setelah azan subuh. Ya 90 nggak usah dihitung, tenang ntar juga bunyi. Ya, dihitungin berapa menit lagi ya tenang ntar juga bunyi itu. Ya kemudian kita sholat 2 rakaat, sholatnya namanya sholat sunat isyraq, sholat sunat syuruk. Ya 2 rakaat maka mendapatkan pahala haji yang sempurna. Ya, ini satu di antara beberapa ibadah yang mendapatkan keutamaan yang besar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita niatkan sampai datangnya waktu syuruk nanti membahas tentang fikih yang biasanya kami bacakan dalam kitab At-Tadhib. Ini karena khusus di bulan Ramadan, saya kombinasikan atau tambahkan dengan kitab Bulughul Maram, kitab hadits fi adillatil ahkam asy-syar'iyyah. Hadits tapi isinya tentang fikih. Maksudnya gimana? Hadits tapi isinya tentang hukum-hukum syariat. Ya, yang bisa kita jadikan landasan kita untuk apa? Untuk berpuasa. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an 'Ammar bin Yasir qala man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsatu wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini Pak, Bu, ini keluarga pertama yang syahid dalam Islam, bapak ibunya. Ammar bin Yasir. Berarti nama bapaknya siapa nih? Yasir. Ibnu itu atau bin itu artinya anak laki-laki. Ammar bin Yasir. Ammar anak laki-lakinya ya Yasir. Ya. Jadi bin itu bukan hanya untuk orang yang meninggal aja. Seolah-olah bin itu kita hanya kenal untuk orang yang meninggal. Enggak, untuk membedakan ini Ammar yang mana. Oh, Ammar punya anaknya Pak Yasir. Kayak di Bogor kan manggil Asep, berapa orang yang nengok? Ke pasar aja gitu. Asep, bisa berapa orang yang nengok? Asepnya mana nih? Asep anaknya siapa? Ya, katanya Asep bin Asep. Bapaknya juga Asep. Nah, Yasir ini Pak, ini orang yang pertama kali dalam syahid dalam Islam. Waktu di Mekah dulu kan banyak yang disiksa Pak. Dan Yasir ini termasuk yang awal-awal disiksa karena masuk Islam. Bersyukur Bapak Ibu sekarang masuk Islam, mau ibadah mau apa enggak dilarang-larang, enggak disiksa. Yasir punya istri namanya Sumayyah. Itu disiksa. Yasir suruh nonton istrinya disiksa biar apa? Keluar dari ajaran Islam. Diapakan istrinya? Ada besi panas Bapak Ibu, ditusuk dari atas tembus ke dugurnya. Dulu digituin Sumayyah. Yasirnya dikubur setengah badan, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Wafat akhirnya. Tadinya keduanya mau dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kata Rasul, tahan. Yang ini mah nggak boleh dibayarin kata Allah, kata Rasul. Yang lain Bilal bin Rabah dibayar, dibebaskan. Banyak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai dibilang gila, uangnya hanya dihabiskan untuk membebaskan orang-orang yang direndahkan oleh orang-orang Quraisy. Berbeda dengan keluarga Yasir. Apa kata Rasulullah? Isbir ya ahla Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Kenapa kok nggak dibayarkan di sini? Karena Allah sudah menunggu mereka berdua di surga. Ini apa hikmahnya? Bu, Pak, kalau emang ada hal-hal yang menurut kita nggak nyaman, nggak baik, nggak enak, belum tentu nggak baik, nggak enak buat kita. Bisa jadi Allah sedang menakdirkan sesuatu yang lebih indah daripada itu. Jadi jangan pernah bertanya kenapa kalau urusan takdir. Kenapa harus aku ya Allah? Kenapa harus saya ya Allah? Tidak bisa. Karena pada dasarnya kalau kita tanya juga tadi kenapa, ternyata Allah lebih memilih jalan yang lebih indah. Itu sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Apa kata Ammar bin Yasir? Tentu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim." Man shama al-yawm, siapa yang berpuasa al-yawma pada hari
alladzi yushakku fihi, yang diragu-ragukan di dalamnya. Faqad asa Abul Qasim, maka dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim ini salah satu panggilan Nabi. Jadi siapa yang puasa di hari yang meragukan, ini nggak boleh. Makanya kenapa tadi malam itu harus ditentukan Ramadannya kapan, biar orang itu tidak ragu. Termasuk kalau katakanlah pemerintah ternyata menentukan bukan hari ini bulan Ramadannya, tapi besok, ya sam'an wa ta'atan. Udah kita nurut dan patuh. Memang satu sisi Pak Bu, kita dituntut belajar dan katakanlah masyarakat Indonesia sudah dewasa, bisa menghargai perbedaan. Tapi emang seharusnya yang di atas sana lebih bijak agar tidak terjadi gejolak di bawah itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ramai. Saya khawatirnya ketika memang terjadi, ya, hari ini kita belum berpuasa, pasti akan adanya perbandingan ini itu dan segala macamnya. Ya. Nah terus gimana kalau sifatnya seperti itu? Maka bagi mereka yang meyakini, mengikuti, memahami apa yang dikeluarkan Muhammadiyah, wajib hari ini berpuasa. Tapi bagi yang mengikuti pemerintah, kalau belum hari ini ya, maka haram bagi dia berpuasa. Dan dia tidak boleh berpuasa dalam arti daripada udah masuk mendingan puasa aja deh. Itu yang tidak boleh. Ya, jadi nggak boleh. Dia ragu-ragu itu nggak boleh. Malah disebutnya durhaka. Perlunya kita meyakini diri mau ikut yang mana. Indonesia ini masya Allah terlalu bebas. Jumat udah dimulai puasa kemarin kan, yang di Banyumas. Jumat udah mulai duluan mereka. Karena perhitungannya berbeda, tidak menggunakan hisab, tidak menggunakan hilal, pakai hitungan yang lain. Ditangkap nggak sama polisi? Enggak. Terlalu bebas kita ini. Ya, sehingga apa? Yang di bawahnya ini yang akan bingung. Khususnya ibu-ibu nyiapin sahur iraha jadi nanti. Gitu kan? Sama nanti mau lebaran juga gitu. Ibu-ibu butuh kepastian lebaran untuk apa? Untuk masak. Iya kan? Bukan untuk takbiran kayaknya kalau ibu-ibu kan. Jadi lebaran teh kapan? Kenapa? Mau masak kapan saya ini? Jangan sampai nanti menjadi lebaran terhangat. Semua serba dihangatkan. Udah masak opor terjadi lebaran, masukin lagi kulkas, besok dihangatin. Jadi lebaran terhangat. Jadi ini kita belajar jika masa depan dia akan datang, katakanlah ada alot-alotan lagi, kita yakini bapak ibu mengikuti yang mana. Saya selama ini pun sampai kemarin teman-teman pun, jadi saya sampai Masjid Islam itu nggak bisa lepas HP. Teman-teman pengurus baik di sini, kemudian yang di tempat-tempat lain nanyakan, jadi kita terawih apa enggak? Belum. Kalau saya pribadi ditanya kapan Ramadan, saya mengikuti kepada hasil pemerintah. Jadi nggak perlu kita bingungkan ini itu dan lain sebagainya. Nah begitu kita sudah tahu kapan berpuasanya, awal dan menentukan, yang paling utama dalam puasa Ramadan adalah tabyitun niyah. Nih Bapak Ibu, Ramadan itu puasa yang tidak bisa niatnya disepelekan. Ya. Jadi kalau an-nafilatu la ba'sa min athna'in nahar. Kalau puasa sunnah enggak apa-apa niatnya pada siang harinya. Jam segini namanya siang, dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Ibu misalkan mau kontrol harus puasa. Dokternya janji jam 8, nanti aja dah makannya habis kontrol. Datangnya jam 11 dokternya. Belum makan apa-apa ini niat puasa. Boleh. Kalau puasa sunnah. Ya. Tapi idza kana matu'atan muftiran fi awalin nahar. Kalau emang dia belum makan apapun pada siang hari itu. Wa amma fil fardhi la budda min ayyubayyitaha. Tapi kalau puasa fardu harus memalamkannya. Kapan malam itu? Kebalikan siang. Kalau siang tadi dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari.
kalau malam dari terbenam matahari hatta matla'il fajr, sampai menjelang waktu subuh. Makanya kan kalau malam bis tarawih kita baca bareng-bareng nawaitu sauma ghadin an adai dan selanjutnya. Itu untuk mentabyid atau menginapkan, memalamkan niat. Ya, karena nggak bisa Ramadan tanpa meniatkan pada malam harinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Hafsah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya istri beliau Hafsah, la siyama liman lam yubayyituhu minal lail. Tidak sah. Nah, enggak sah loh Bapak Ibu. Tidak dianggap berpuasa siapa orang yang belum memalamkan niatnya. Maksudnya mengucapkan sebelum subuh. Wa fil lafzil akhar, dengan lafaz yang lain, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala fiyama lahu. Siapa yang belum membaca, menyampaikan, meniatkan pada malam hari atau qabla al-fajr, fala siyama lahu, enggak dianggap niat. Fatabyid ma'nahu, maka namanya tabyid adalah maknanya niyatuhu fil lail wa niyatus siyam fil lail, meniatkan pada puasa itu di malam hari walau akhirul lail, meskipun mentok kepada ujung malam, yaitu menjelang adzan subuh. Maka sampai Imam Malik, ini para imam fikih Bapak Ibu, bukan orang-orang biasa, menyatakan apa? Madhabus Syafi'iyah wal jumhur, dalam madhab Syafi'i dan jumhur menyampaikan wujubu tabyitu niyatis shaumi kulla lailatin min layali Ramadan, wajib memperbarui niat pada setiap malam di bulan Ramadan. Maka dibacakan, biasanya siapa Bilal apa yang baca itu kan, sebelum salam-salaman ya dibaca dulu nawaitu sama ghadin kan, karena mengikuti mazhab Syafi'i dan jumhur. Wastahabba fuqaha'una asy-syafi'iyyah ayyanwiya awwala lailatin minhu shauma jami'a syahr, dan para fuqaha Syafi'iyah lebih memperhatikan untuk meniatkan pada awal bulan Ramadan, meniatkan 1 bulan penuh, liyahsula lahu shaumul yaumil ladzi nusiya niyah fihi indal Imam Malik. Mengikuti pendapatnya Imam Malik, dikhawatirkan terlupa 1-2 malam untuk membacakan niat itu. Karena kalau kita nggak sholat di masjid, misalkan sholat di rumah, khawatir tuh ada kelupaan tidak baca. Kalau nggak baca doa kami ini sih nggak apa-apa. Ya, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Tidak harus itu yang dibaca setelah sholat tarawih, tapi umumnya yang kita baca itu. Dan dia bukan masuk rukun pada dasarnya. Atau subhanal malikil quddus setelah sholat witir. Nggak dibaca pun nggak apa-apa. Kenapa? Sholatnya di rumah. Ya. Tapi kalau niat nggak bisa kalau nggak dibacakan. Ini ya yang membedakan. Maka jangan sampai kita melupakan membacakan niat. Maka kalau di rumah kami tadi malam dan kita kumpulkan, ada ibu, ada istri saya, ada anak-anak, yuk kita bacakan niat 1 bulan penuh. Ya, di malam pertama. Untuk apa? Untuk menghindari kalau ternyata satu saat kita lupa dalam membaca. Beda dengan puasa sunnah biasanya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan, dakhala alayya an-nabiyyu dzata yaumin faqala, Nabi pernah masuk ke kamar suatu ketika dan mengatakan, hal 'indakum syai', ada apa di rumah? Ngelihat kalau bahasa muda kita, ke meja makan kok enggak ada apa-apa. Qulna la syai', kita kata Sayyidah Aisyah, kebetulan lagi nggak ada apa-apa, nggak ada gorengan, nggak ada kopi. Qala fa inni idzan shaim,
kemudian Rasul mengatakan kalau gitu saya puasa deh. Nah ini boleh. Ya. Tsumma atana yawman akhar faqulna, dan di hari lain Rasul juga pernah datang lagi ke rumahnya Sayyidah Aisyah dan mengatakan, uhdiyalana haisun faqala arinihi wa laqad asbahtu sha'iman fa akala. Suatu ketika pernah tuh Rasul juga masuk ke rumah Sayyidah Aisyah dan mengatakan, tadi aku diberikan oleh orang ya hais. Hais itu kalau di kita ini adonan kurma sama susu kering. Maka kata Rasulullah, hari ini coba kesiniin. Tadi pagi sih saya puasa. Kemudian Rasul makan. Nah ini kalau puasa sunnah boleh niatnya di siang hari, boleh mudah berbuka. Kalau puasa Ramadan hari-hari, hati-hati. Man fattara yauman, siapa yang berbuka satu hari saja, min ghairi udhrin, tanpa ada udzur syar'i, lam yaqdihi, tidak bisa diqadha puasanya meskipun berpuasa 1 tahun penuh. Hati-hati kalau puasa Ramadan. Dia kerja kalau emang capek. Ini kan ada Pak orang-orang yang kerjanya kerja kuli, anggur atau apa yang berat. Kalau Ramadan tetap kalau pagi tolong sahur dan niat puasa. Urusan siang nggak kuat beda lagi. Jangan mentang-mentang dia udah tahu kerjaan yang berat dari pagi emang nggak puasa. Yang berpuasa kemudian dia berbuka tanpa udzur saja, ini nggak bisa diganti 1 tahun penuh. Apalagi memang betul-betul nggak niat untuk puasa. Hati-hati. Puasa Ramadan merupakan ciri daripada barometer keimanan kita. Karena panggilan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Pak, Bapak nih, sama Pak kayak sholat Jumat loh Pak. Hati-hati, sholat Jumat itu juga menjadi barometer keimanan. Mana tandanya? Mana buktinya? Ayatnya surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah dipanggilnya untuk siapa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila sudah dipanggil untuk salat Jumat, Allahu akbar, Allahu akbar, dan azan. Apa perintahnya? Fas'au ila dzikrillah, bersegera kepada panggil Allah tadi, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Sesuatu yang mendatangkan keuntungan saja minta ditinggal. Bersegera, jangan sampai udah tahu udah azan masih santai, tenang, masih 2000 masalah. Datangnya menjelang Oma. Ada nggak yang begitu? Gosok aku. Ternyata sholat Jumat di barometer keimanan, Pak. Kalau selama ini kita sholat Jumatnya masih begitu, yang penting komat datang, menunjukkan iman kita masih ada masalah. Yang mendatangkan keuntungan aja minta untuk ditinggalin dulu, apalagi yang sekedar tidak mendatangkan keuntungan. Makanya khatib juga diminta untuk bisa bijak, jangan ceramah kalau lagi khutbah. Khutbah itu singkat, maksimal cukup 15 menit lah, singkat. Maka di antara tanda kepahaman seseorang, kefakihan terhadap agamanya, taksirul khutbah wa tatwilus shalah. Justru meringkaskan khutbah, memanjangkan salat. Tapi yang terjadi selama ini, khutbah cuma jadi ceramah, salatnya malah pendek. Ini kebalik ini. Ya, karena pada dasarnya hanya wasiat takwa, juga biar jamaah tidak ngobrol, tidak bicara saking panjangnya khutbahnya. Ya, itu jadi barometer keimanan juga. Sama dengan puasa Ramadan. Ya, jadi jangan sampai kita berbuka tanpa udzur syar'i, kecuali orang-orang yang tidak masuk dalam syarat wajibnya. Kita sudah pernah bahas dalam kitab At-Tamhid, syarat wajib puasa itu apa? Al-Islam, Al-Bulugh, Al-Aqil. Anak kecil boleh Pak cara mengajarkan, nama
namanya hari pertama belum kuat kali ya. Boleh nggak adzan zuhur makan? Kalau anaknya boleh, bapaknya jangan. Ya. Kalau emang bapaknya emang nggak bisa puasa karena ada obat, maka ini uzur Pak. Kan ada tuh bapak pengen puasa, ibu-ibu pengen puasa, tapi kata dokter nggak bisa lepas dari obat. Maka tetap saja dia dianggapnya tidak berpuasa. Tapi boleh Pak dia ikut sahur di pagi hari, saya mau tetap puasa. Tapi nanti kemudian zuhur dia berbuka kemudian makan. Dia bukan berbuka tanpa uzur, dia berbuka dengan uzur. Tetapi tetap nanti dihitungnya membayar qadha. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian an Sa'al bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu nas bi khairin ma ajjalul fitr. Umatku akan selalu berada pada kebaikan ma'ajjalul fitr, selama mentakjilkan buka. Ini takjil itu mesti sih artinya takjil. Di sini menyediakan takjil. Berarti isinya apa? Kolak, gorengan dan lain-lain. Takjil itu bukan nama benda tapi nama sifat. Takjil itu menyegerakan. Apapun yang bisa dipakai untuk berbuka maka disebutnya adalah takjil. Cuma kalau di Bogor takjil sama dengan gorengan, takjil sama dengan apa namanya misorodon. Ibu jual takjil nggak? Jual kan? Jadi ini pemahaman yang harus kita luruskan ya. Dan jangan pernah mengakhirkan, menunda-nunda buka puasa. Sehingga pertanyaannya, apa sih kalau kita mau menyambungkan apa yang dapat mendatangkan keberkahan dari buka puasa? Ya. Dari Salman bin Amir Al-Tabi'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Fa'in lam yajid falyuftir ala ma'in fa'innahu tahur. Oh Pak, sore buka pakai apa? Ini anak saya tuh udah nanya baru sahur, nanti buka pakai apa? Puasa juga belum. Udah nanya buka pakai apa? Insyaallah. Ya. Ya kasih tahu kita sudah nyiapkan pengen pakai ini, pakai itu dan lain sebagainya. Ya. Termasuk kalau ada pilihan antara kurma sama kroket atau bala-bala, pilih yang mana Bu? Udah ketahuan kayaknya pilih yang mana ya. Kalau kita mau ambil keberkahannya dengan mengikuti apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu buka puasanya pakai tamar. Ada rutob, ada tamar. Kalau rutob itu kurma kering yang masih muda. Kalau tamar itu kurma matang. Tolong selama Ramadan punya kurma di rumah. Buat apa? Buat ngambil berkah. Bukanya gigit dulu pakai kurma, 1 biji buat sekeluarga juga nggak apa-apa kan? Ya, di rumah kan anak-anak belum pada suka, anak-anak muluk doang ujung-ujungnya Pak, saya yang makan Pak. Tapi yang jelas kami sudah mengajarkan kepada anak-anak untuk berbuka dengan kurma tadi. Habis itu mau gorengan berapa terserah, tapi yang penting berbukanya. Berbukanya. Maka cari yang paling enak, paling ini, kan banyak macamnya ya. Ada yang kelas murah tuh, 10 kilo cuma sampai 300.000, tapi keras. Yang biasa dipakai orang buat ini tuh belinya kurma kelas. Atau sukari itu yang juga banyak obat, cuman terlalu lembek. Ya, ditambah manisnya manis banget. Namanya juga sukar kan gula. Emang manis. Ada ajwa, tapi kalau ajwa cenderung agak kering keras. Kecuali yang rada premium. Ya. Ada lagi yang bejol, amber. Kenapa jadi jual kurma sih di sini?
Saya nggak jualan kurma. Ya pada dasarnya apapun yang bisa diterima oleh keluarga, ya ambilkan sedikit. Yang penting berbukanya pakai itu. Ini kalau kita mau berbuka dengan menggunakan ilmu dan mendapatkan berkah dari Rasulullah SAW. Kita selama Ramadan setengah kilo paling beli itu pun nggak habis, karena hanya dipakai untuk berbuka saja. Tapi yang jelas ketika berbuka, karena kalau konsep di rumah kami buka itu kami ngampar kan di meja makan, sahur pun begitu. Jadi gelar alas ya, duduk di situ, diidikan di situ. Ya, jadi kita mulai buka dengan sebelum buka kita duduk bersama, kita doa. Ya, habis berbuka doa lagi. Ini yang jarang dilakukan, berdoa setelah berbuka. Nah, kalau tidak ada tamar pakai apa? Falyuftir ala ma'in, pakai air putih dulu. Ya. Emang boleh pakai yang lain? Boleh. Termasuk para perokok berbuka pakai rokok boleh nggak? Boleh. Cuman tolong pakai cara lain dulu. Kalau usah boleh. Bahkan nanti kita temukan, maaf ya, ini kita bukan bahas dalam arti tabu atau apa. Dalam riwayat Abdullah bin Umar, beliau pernah berbuka puasa dengan mendatangi istrinya. Ya. Cuman kalau saran saya, ntar kalau habis tarawih, ya, ini azan malah masuk kamar. Ya. Ada cara yang lain, tapi itu termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Cuman kalau buka puasa di lapangan, ayo ke lapangan, ngapain? Buka puasa, emang ngapain? Berantem. Batal nggak puasanya? Tidak. Berantem tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Nah, ini harus kita bedakan. Ini buka puasanya ibu-ibu, yuk buka puasa bersama di mana? Tuh pos ronda ngapain? Ngegibah. Ngegibah batal puasa nggak? Tidak. Tapi menghilangkan pahala. Bedakan yang dapat menghilangkan pahala puasa dan menghilangkan sahnya puasa. Kalau rokok tadi jelas para ulama sepakat, termasuk obat-obat yang nanti menggunakan lewat hidung, nebu dan teman-temannya, itu bisa membatalkan puasa. Orang yang merokok langsung dengan orang merokok pasif entah berbeda. Orang yang meniatkan membakar tembakau untuk dihisap itu membatalkan, tapi orang yang di sampingnya yang kena menghirup itu nggak batal. Itu sudah sepakat para ulama tentang pembatalan rokok. Nah, iya, jadi apa yang bisa kita gunakan untuk berbuka? Termasuk yang tiap tahun pertanyaan rame, Ustaz, yang benar tuh doa buka puasa yang mana sih? Allahumma lakasumtu atau dhahabatummahu. Bapak Ibu, pada dasarnya dua-duanya ini bukan disebut dengan doa menjelang berbuka, tapi doa setelah berbuka. Sebelum berbuka ya hanya bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim, buka, habis buka baru doa. Mau pakai yang pertama apa yang kedua tadi, dua-duanya benar. Emang dari sisi ilmu hadis yang salah satu dianggapnya dhaif. Apa arti dhaif? Lemah. Tapi kalau hadis dhaif, para ulama sepakat untuk fadilatul a'mal, hal yang sifatnya bukan amal-amal yang apa namanya mahdhah, maka boleh dijadikan sebagai hujjah. Kita lihat dari komponen katanya, Pak, dua-duanya ini menggunakan kata-kata dalam kalimat fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau. Jadi berbuka dulu pakai air putih atau pakai kurma, baru dia Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu aku berbuka. Kan udah buka dulu. Sama dengan yang satu lagi, dhahabat dhamma'u, telah hilang hausku, wabtallatil uruq, dan telah basah kerongkonganku. Kalau belum buka gimana basahnya? Wa thabata ajru insyaallah, dan mudah-mudahan dicatatkan pahalanya di sisi Allah. Gak usah ribut, ini benar, ini dhaif, ini gak tepat. Toh tidak baca doa itu pun tidak merusak daripada puasanya. Yang baca doa itu meskipun dhaif tidak mengurangi dari keabsahan puasanya. Kalaupun katakanlah bukan bersumber
bersumber dari Nabi sekalipun. Bolehkah kita berdoa buka puasa dengan versi kita? Ya boleh-boleh saja sebetulnya. Ya Allah, aku berbuka, mudah-mudahan badanku sehat ya Allah. Kan boleh. Karena bagian daripada sebuah harapan atau doa. Ya, jadi tidak perlu ribut lagi mana yang benar, mana yang apa. Katakanlah kalau itu salah bacaannya, yang benar ini, itu terlalu berani ketika mengatakan salah. Karena kalau kita mengatakan doa ini benar, belum tentu doa itu salah. Terlebih doa yang pertama yang Allahumma laka sumtu, itu sudah bertahun-tahun guru-guru kita mengajarkan kepada kita, dan gak mungkin para guru-guru kita sepakat dalam sesuatu yang salah. Kan baru derajat yang dhaif itu di akhir-akhir ini saja oleh seorang ulama yang mendhaifkan daripada hadis itu, karena melihat daripada beberapa jalur perawinya. Ya. Jadi biar kita mendapatkan keberkahan itu menggunakan tamr ataupun air putih. Begitu pun sahur Bapak Ibu rahimahumullah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakatan. Al-hadits muttafaqun alaih. Ambil sahur itu bukan biar kita kuat puasanya. Ini kadang-kadang kan kita menyemangati motivasi hal yang kurang tepat. Ayo sahur yang banyak biar gak lapar. Ntar dia protes. Ibu, aku udah sahur banyak jam 11 kok lapar. Pasti karena emang tubuh kita emang begitu. Gak mungkin sebanyak-banyaknya makan buat sampai sore rata-rata jarang. Pasti jam 11 bunyi itu perut. Tapi ambil sahur untuk apa? Mendapatkan keberkahan. Maka bersyukur ibu-ibu, ya Allah, menyiapkan sahur mah udah semangat Bu. Kenapa? Bisa membawa kebaikan, mendatangkan berkah bagi orang yang makan. Masya Allah. Ya. Kita juga para suami bisa mendapatkan bagian itu ketika membantu istri dalam menyiapkan sahur. Jadi ini apa? Urusan yang terus-menerus nyambung. Ya, maka niatkan untuk menyiapkan sahur itu untuk apa? Membuka kebaikan bagi orang yang memakannya. Lalu di sini ini sudah saya siapkan yang saya buletin aja agar kita fokuskan pada beberapa hal saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Al-hadits muttafaqun alaih. Ini umumnya terjadi pada hari pertama, hari kedua. Siapa yang nasiya, terlupa, wa huwa sha'im, sedangkan dia sedang berpuasa, fa akala aw shariba, kemudian makan atau minum, ya, falyutimma shawmahu, hendaklah dia melanjutkan puasanya. Tenang Bu, Ibu makan minum sampai nambah sekalipun, sampai nambah. Ada orang bilang lupa nambahnya, nambahnya sih gak lupa. Saya pantesan kok lapar banget ya, saya lagi puasa ini tadi. Ya. Maka sempurnakan itu berarti dia jangan merasa bahwa diri ini batal, tidak. Kecuali diingatnya masih di mulut, jangan telan, keluarkan. Dan yang sudah di mulut nggak perlu dikeluarkan kembali. Justru kalau kita memaksakan mengeluarkannya kembali, itu justru malah membatalkan. Namanya al-qai'u. Al-qai'u itu memuntahkan dengan sengaja. Memuntahkan dengan sengaja malah batal. Jadi kalaupun yang sudah dimasukkan ke dalam perut, ya sudah. Kenapa? At'amahu Allah wa saqah. Allah lagi ngasih makan sama ngasih minum. Ya. Allah lagi ngasih makan sama ngasih. Ya. Ini bersyukur kita. Ya, tapi jangan niatkan mudah-mudahan tersiap lupa ya. Termasuk mana yang lebih utama, orang berpuasa kemudian safar, mana lebih utama? Nanti kan mungkin dipakai ketika mau mudik, ya, ke Bondowoso jauh, ke Surabaya jauh, ya.
Mana yang dipakai puasa atau berbuka? Dari Hamzah bin Amr dan Aslami radhiyallahu anhu, annahu qala ya Rasulullah ajidu bi quwwatan ala siyam fi safar fahal alayya junah. Rasul, saya mau perjalanan tapi saya mampu, saya kuat dan saya nggak mau ambil keringanan itu, dosa nggak saya? Jadi kalau para sahabat sampai memikirkan, dosa nggak sih kalau kita tidak mengambil rukhsah yang sudah Allah berikan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun min Allah, faman aqada biha fahasanun, wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi. Bagi bapak ibu yang punya rukhsah, apalagi kalau kata dokter nggak boleh puasa karena sakit, maka itu rukhsah. Allah memberikan rukhsah kepadanya. Faman akhadha biha fahasanun, yang mengambil rukhsah itu lebih baik. Ternyata lebih baik kita mengambil rukhsah. Meskipun wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi, kalau yang mau tetap berpuasa juga tidak berdosa. Berpuasa tidak berdosa, tapi lebih utama mengambil rukhsah. Sama yang kita bahas itu dalam sholat ya. Dalam sholat kalau lagi safar, kenapa kok kita lebih mengedepankan untuk meringkas atau mengqasar? Karena mengambil rukhsah itu lebih diutamakan. Bunyi kan? Ya, kelihatan misalnya sudah terang, ini menunjukkan bahwa sudah masuk waktu syuruk. Ya. Kira-kira banyak pertanyaan atau tidak? Kalau banyak, baiknya kita sholat dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya. Coba dilihat dulu kira-kira banyak yang mau dibahas atau tidak. Oh, baik, silakan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa perbedaan niat di dalam puasa dengan di dalam sholat? Di dalam kita pikir ya kan, wa ta'ala jeung ngucapkeun nama dia alistannya sunatun wa sunat. Wa mahrumat dalam tempatnya dia al-qalbu di dalam hati. Niat dalam sholat dan niat dalam puasa itu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi yang dari awal kami sampaikan tadi, memang betul itu yang namanya lafaz niat. At-talaffuz bin niyah. Lafaz dalam niat memang hukumnya mustahab, lebih dianjurkan. Kenapa? Karena menyikronkan antara lisan dengan, karena tadi wa mahalluha al-qalb, tempat niat itu dalam hati pada dasarnya. Memang Pak dalam sholat nanti terbagi, itu dibahas dalam bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid, antara yang pakai usholi dan tidak. Maka nanti dalam fikih Syafi'i pun terbagi dua. Dalam fikih Syafi'i ada yang menyatakan niat itu sebelum takbir, ada yang menyatakan saat takbir. Maka kebanyakan dalam mazhab Syafi'i takbir itu agak panjang. Allahu Akbar, karena sambil niat. Dia nggak pakai usholinya ketika takbir itu nggak mungkin Allahu sholli Allah, nggak bisa kan? Dia baca usholinya dulu sebagai lafaz, kemudian saat takbir dia meniatkan dalam hati Allahu Akbar. Pada dasarnya dalam berpuasa pun sama, niat tempatnya di hati, tapi untuk menyingkronkan. Kadang kalau bahasa hati kan kita nggak terbaca ya, maka kita menyingkronkan. Maka boleh saja kalaupun tidak dilafazkan yang nawaitu soma walin tadi. Bahkan pada dasarnya ibu bapak bangun malam untuk sahur itu juga sudah bagian dari bangun sahur aja. Mau ngapain? Mau sahur. Berarti namanya mau sahur, orang pasti mau puasa. Maka itu juga sudah bisa diartikan ini. Tetapi kenapa kalau dalam mazhab Syafi'i perlu ditambahkan dengan lafaz?
itu untuk menyingkronkan antara lisan dan hati. Tapi sah nggak kalau nggak menggunakan nawaitu? Ya sah. Nawaitu itu kan produk yang dibuat kekinian untuk membantu kita menyingkronkan niat. Ya tentu kita nggak akan menemukan redaksi nawaitu ini di zaman Nabi SAW. Para sahabat juga tentu tidak menggunakan itu, tapi bukan berarti kita menambahkan nanti dalam rukun, tidak. Karena tentu dari sisi keimanan akan turun dan berbeda. Contoh, Nabi SAW itu kan tidak pernah sholat baik di dalam atau luar Ramadan melebihi dari 8 rakaat. Kenapa kalau di zaman Sayyidina Umar justru malah jadi 23, turun dari sisi keimanannya, nggak bisa lama terlalu berdiri lama seperti Rasul, maka nambah gerakannya dengan durasi bacaannya sama. Itu bukti bahwasannya memang ada perbedaan. Ini pun sama. Jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam, sama seperti kita nanti bayar kalau urusan zakat ya. Urusan zakat itu kan harusnya ada ijab qabul. Harusnya ada ijab qabul. Tapi gimana ijab qabul itu kan berarti ijab qabul, saya mengucapkan dijawab oleh penerima. Bagaimana hukumnya kalau kita bayar zakatnya pakai transfer? Gak bisa ya. Qabulnya gimana? Masa kartunya mesin ATM-nya bilang qabil tuh gak bisa. Maka di situ kita sudah bertambah lagi tentang fikihnya, bahwa dengan kita membayar itu keluar struk dan lain-lain itu sudah menunjukkan sebagai qabul. Kalau lagi belanja juga sama, scanner itulah qabul. Itu qabul. Jadi bahasa qabul bisa beda-beda. Ya. Kalau bahasa hadis ajrakallahu fima ataita dan lain-lain, ini cukup dengan struk maka itu sudah qabul. Jadi jangan diartikan puasa zakat saya nggak sah nih, nggak ada qabulnya. Nanti perkembangan fikih itu namanya. Jadi insya Allah kalaupun kita tidak meniatkan, tapi tadi malam misalkan kita sahur, maka insya Allah itu sudah bagian daripada niat kita berpuasa. Wallahu ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita dirasa sudah cukup ya. Mari kita tutup gaji kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pembahasan kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Allah Subhanahu wa taala jadikan duduk kita duduk yang mendatangkan rahmat dan ampunan Allah, dan Allah jadikan kita bisa menjalani bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ikfina bihalalika al-haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika 'amman siwak. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi